next. Nah, ini yang tadi ibu coba kerjain sebenarnya ya. Jadi menyangkut ke sini. Kenapa Bu aku harus ingat siapa yang positif? Kenapa Bu aku harus ingat dia tuh ada di kuadran, harus tahu dia tuh ada di kuadran berapa? Karena rumusnya beda-beda, Nak. Jadi nih di kuadran 1 kita pakainya rumus ini nih. Bentar dulu, gak kelihatan ya. Rumus yang ini sama yang ini di kuadran 1. Jadi bisa dengan 2 rumus. Bisa pakai 90 min alfa sama 360 plus alfa. Bedanya di mana, Bu? Bedanya kita umumnya gunakan rumus yang ini. Ya ini ya. Bukannya yang ini nggak benar juga, tapi biasanya nanti agak ribet gitu ya. Dan ini biasanya untuk sudut-sudut yang memang dia lebih dari 360 biasanya baru pakai ini. Kalau di kuadran 1 kan dari tadi 0 sampai 90 derajat ya, berarti pakainya ini. Misal nih, sin 90 min alfa itu akan senilai dengan kosinus alfa, ini theta berarti ya. Sin 90 min theta sama dengan cos theta. Benar nggak sih gitu kan? Benar. Misal ya, Ibu kasih contoh nih untuk yang nomor 1 dulu. Kuadran 1. Sin 60. Sin 60 tadi di hafalan kalian berapa? Setengah akar 3. Dia bilang sama dengan kosinus theta, Bu. Kita coba buktikan ya. Sin 90 derajat dikurang berapa ya? Kan ini rumusnya dikurang theta gitu ya. Berarti sin 90 derajat dikurang berapa ya? Yang hasilnya 60 kan dikurang 30 ya? Ya enggak? Ya. Nah, ini berubah nih jadi kosinus. Dia kebalikan ya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi 1 per tangan. Jadi kayak kebalikan gitu. Nah, berarti ini sama dengan kosinus 30. Kosinus 30 berapa tadi di tabel nih? Berapa kosinus 30? Kosinus 30 adalah setengah akar 3. Gitu. Berarti senilai nih sin 60 itu senilai dengan cos 30. Rumusnya bukan terbukti, bener ya ini. Tanpa kalian buktiin juga bener sebenarnya, gitu ya. Jadi ingat ya, di kuadran 1 kita pakainya yang ini. Pakai rumus umumnya kita gunakan yang 90 min alfa gitu. Selanjutnya kita masuk ke kuadran 2. Di kuadran 2 juga sama, Nak. Ada 2 rumusnya. Tapi yang kita gunakan yang mana, Bu ya? Nah, kita kan bisa pakai rumus yang ini gitu ya, atau pakai yang ini. Nah, di kuadran 2 umumnya kita gunakan rumus yang ini. Pakai yang, kalau ini kan tadi kuadran 1 itu kita umumnya gunakan pakai 90 derajat min alfa atau theta. Di kuadran 2 umumnya kita gunakan 180 min theta. Umumnya gitu ya. Nah, kenapa kita gunain yang ini, Bu? Karena tadi yang udah kita kan kalau mau memilih suatu pilihan, pilihnya yang mudah, ya nggak? Nah, ini tuh lebih mudah. Jadi kalau di sini perhatiin, Nak. Kalau di sini sin itu akan tetap sin. Cos itu akan tetap cos dengan syarat tadi di kuadran 2 yang positif hanya sin, berarti di ininya nilainya negatif. Tangan akan tetap tangan atau min tangan di kuadran 2 ya. Kalau yang ini berubah-berubah, Nak. Kayak di kuadran 1 tadi, sin jadi cos, cos jadi min sin, tan jadi 1 min 1 per tangan gitu. Jadi kayak apa? Kita harus berpikirnya lebih gitu untuk mengingat-ingat nanti di kemudian hari kalau kita pakai 90 plus alfa. Tapi boleh nggak sih, Bu, kalau aku pakainya maunya yang ini gitu, yang 90 plus alfa is oke aja, nggak masalah. Kan yang penting kamu bisa menentukan nilainya itu berapa dari sudut yang diminta gitu. Jadi bebas, suka-suka gitu ya. Mungkin kalau orang yang suka tantangan mau pakai sudut yang ini is oke aja.
Tapi kalau untuk kedepannya, kalau ibu lebih prefer mending pakai rumus yang memang kita nggak perlu effort yang lebih gitu untuk mengingat dia gitu ya. Nah berarti di kuadran 2 ingat ya, pakainya 180 plus theta atau 180 min alfa, 180 min alfa atau 180 min theta, sama aja. Ini pakainya lambangnya theta. Nah, misal nih berarti sin di kuadran 2 yang masuk sudut berapa aja? Tadi kan kita tahu ya di 90 sampai 180. Misal ibu coba 135 gitu ya. Sinus 100, jangan sinus deh. Bosan. Jangan sin. Misal cos 135. Dia kan letaknya di kuadran 2 ya, Nak. Berarti cos, rumusnya ini 180 dikurang theta. Berarti cos 180 dikurang berapa ya? Supaya hasilnya 135. Berarti kan dikurang 45. Nah, berarti sama dengan kosinus 45. Ingat lagi, karena dia di kuadran 2, yang positif tadi siapa? Yang ibu jelasin? Yang positif adalah sin. Kan ibu bilang apa tadi singkatannya? Semua sindikat tangannya tan kosong. Nah, berarti ini di kuadran 1 yang positif, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, di kuadran 4 berarti yang positif adalah di kuadran 4, di kuadran 2 yang positif adalah sin. Berarti nilai cos adalah negatif. Oke. Negatif. Ingat ya. Berarti sama dengan min setengah akar 2 gitu. Kalau aku jawabnya positif gimana? Ya salah, karena di kuadran 2 yang positif hanya sin doang gitu ya. Kita lanjut ke kuadran 3. Di kuadran 3 perhatiin ya, ini kan juga ada 2 rumus ya, Nak. Ada ini sama yang ini. Nah, yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah yang 180 plus theta. Jadi pokoknya yang dipilih adalah yang nggak berubah gitu loh, yang nilainya tetap gitu. Sin tetap sudut sin, cos tetap sudut cos, tan tetap sudut tan gitu ya. Yang berubah hanya yang tadi ketentuannya. Di kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin yang positif, tangan kuadran 3, dan kuadran 4 cos yang positif gitu ya. Hanya perlu ingat-ingat itu aja, tapi sisanya sama caranya. Misal gitu ya, di kuadran 3 kan rentangnya antara berapa tadi? Rentangnya antara 180 sampai dengan 270 gitu ya. Nah, berarti misal nih ibu mau cari cos gitu ya. Cos lagi, jangan deh, sin deh, gantian deh. Sin 240 misal ya. Berarti kita cari sudut berelasinya dia. Berarti sin 180 ditambah berapa ya? Yang hasilnya 40, berarti ditambah 60. Berarti ini senilai dengan, karena di kuadran 3 yang positif adalah tan, berarti dia min sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 gitu. Gampang? Gampang dong ya. Lanjut ya, itu di kuadran 3. Di kuadran 4. Di kuadran 4 nih sekarang. Di kuadran 4, ya kan kita bisa pakai 2 rumus ya. Rumus yang ini atau yang ini gitu ya. Nah, pakainya yang mana? Lihat aja, yang gak berubah yang mana. Ini sin tetap sin, berarti kita pakainya ini gitu ya. Berarti di kuadran 4 kita pakainya 360 derajat min theta. Lanjut ya. Saya contoh, misal karena ini udah sudut cos, ini sin, ibu mau coba lagi deh sudut yang lain. Tan 315. Dia dari kuadran 4 ya, karena sudut di kuadran 4 dari 270 sampai 360. Berarti ini di kuadran 4 kita cari sudut berelasinya. Tan 360 dikurang berapa ya supaya hasilnya 315? Berarti kan dikurang 45. Ya enggak? Berarti
Tan di kuadran 4, ingat nih, positif atau negatif? Negatif. Tangan 45. Berarti sama dengan berapa? Min 1. Berarti tangan 315 adalah min 1. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa tidak? Bisa ya, semoga. Nah, itu berarti kita sudah bahas ya tentang rumus-rumusnya nih atau bentuk-bentuknya untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri itu sendiri. Oke. Nah, lanjut ke terakhir. Jangan lupa nih dicatat ya di buku catatannya nanti. Nah, selanjutnya cara menghafal rumus sudut kuadran. Gimana sih gitu ya? Jadi fungsi awal yang mengandung 180 atau 360 fungsi akhir tetap. Nilai 90 atau 270 fungsi akhir berubah. Maksud kata-kata ini apa sih? Maksudnya itu jadi usahakan kita tuh pakai unsur-unsur yang mengandung 180 dan 180 atau 360 karena nggak akan berubah gitu loh nilainya. Jadi kayak sin ya tetap sin, cos ya tetap cos, tan ya tetap tangan gitu. Tapi kalau kita pakai yang 90 sama 270 akan berubah. Misal kayak 90 min alfa tadi gitu ya. Itu kan akan berubah jadi cos alfa gitu. Atau kita pakai yang misal kita mau cari sudut kosinus 225 gitu ya. Kosinus 225 tapi kita pakainya bukan yang 180 plus alfa tapi pakai yang 360 pakai yang 270. Nanti sudutnya akan beda. Mau dicontohin gak sih? Perlu nggak ya? Perlu deh kayaknya ya. Biar ngerti nih kata-kata fungsi akhir tetap sama fungsi akhir berubah maksudnya gimana gitu ya. Contohin aja Bubu pakai yang sederhana, misal yang tadi udah Bubu sebutin. Nilai dari sin 225. Ibu pakai dua contoh ya, pakai yang ini. Tadi ini kan masuknya di kuadran berapa berarti? Nih Ibu gambar lagi ya biar makin paham. 180 ya. 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Nah, berarti sin 225 berarti masuknya ke range yang ini ya. 180 sampai 270 berarti dia letaknya ada di kuadran 3 ya. Di kuadran 3 tadi ada dua rumus. Bisa pakai 180 plus alfa 180 plus alfa atau kalian bisa pakai 270 derajat min alfa gitu. Nah, kita coba kerjain dengan dua bentuk ini ya. Jadi yang pertama nih sin, Ibu pakainya 180 plus alfa. Nah, berarti sin pakai yang ini dulu, 180 plus alfa. Berarti 180 plus alfa gitu ya. Berarti sin 180 ditambah berapa ya supaya hasilnya 225, berarti kan ditambah 45. Karena ini ada di kuadran 3 berarti yang positif harusnya tangan, berarti ini min sin 45. Berarti min setengah akar 2 gitu. Ini untuk kata-kata yang awal nih, fungsi akhir tetap. Berarti kalau kita pakai yang 180 ini atau 360 ini ya, nanti kalau memang di kuadran lain. Nah, ini berarti tetap nih si sin tetap senilai dengan sin juga. Gitu ya. Nah, untuk yang kata-kata fungsi akhir berubah, berarti kita pakai yang 270 nih ya. Pakai 270. Berarti Ibu contohin di sini pakai yang lain, sin 225 derajat sama dengan sin 270 dikurangi alfa. Nah, berarti
sama dengan sin 270 dikurangi berapa ya supaya hasilnya 225, berarti kan dikurangi 45 ya. Oh ini nggak bisa, terlalu pojok. 45. Nah ini ibu agak kesinian ya karena nggak bisa. Sin berarti kan ini berubah ya tadi, ini kan berubah ya tadi. Kalian tahu bahwa kalau kita pakai rumus sin 27 min alfa berarti berubah jadi cos min cos 45. Hasilnya min setengah akar 2. Hasilnya sama. Pokoknya kalian sebenarnya mau pakai rumus apa aja hasilnya sama. Cuma yang harus ingat. Jadi fungsi akhir berubah, jadi sin 225 nih akan senilai dengan min cos 45 jika kita pakai rumus yang 270 min alfa. Gitu. Nah, terus nilai positif atau negatif tergantung pada fungsi awal ya. Maksudnya yang ini tadi, semua sin dikatakannya kosong. Gitu teman-teman. Sorry adik-adik, gitu caranya ya. Jadi kalau ada yang tanya, Bu, aku boleh nggak pakainya yang rumus 270 min alfa? Boleh, tapi yang ibu bilang tadi, kita untuk yang semester ini gitu ya, biasakan dulu deh sampai ahli atau mahir gitu ya, kita pakai yang memang tidak berubah gitu, yang sin tetap sin gitu, cos tetap cos, tan tetap tan gitu ya. Oke, paham? Semoga paham ya. Lanjut di slide terakhir. Ini ada contoh soalnya. Ada contoh soal, kita kerjain sama-sama ya. Nilai sin 270 berarti cara ngerjainnya kita pakai rumus yang, ingat ya, yang tetap gitu atau tidak berubah. Berarti sin 240, karena ini di kuadran 3 berarti kita pakainya sin 180 plus alfa ya. Berarti sin 180 nih ditambah berapa ya supaya hasilnya 240? Berarti kan ditambah 60. Karena di kuadran 3 yang positif adalah tan, berarti dia nilainya negatif, min sin 60. Berarti sama dengan min 1/2 akar 3. Gitu teman-teman. Selanjutnya ya, untuk yang sin 315 derajat berarti sin 360 dikurangi alfa. Kita pakai rumus yang itu ya. Berarti berapa nih? 360 dikurang berapa ya supaya hasilnya 315? Berarti dikurangi 45. Berarti sin di kuadran 4 positif atau negatif? Negatif, betul. Berarti min sin 45. Berarti min 1/2 akar 2 gitu. Untuk yang cos 240 derajat berarti cosinus ini letaknya ada di kuadran berapa? Di kuadran sama kayak tadi ya, berarti di kuadran 3. Di kuadran 3 berarti kita pakainya 180 derajat plus alfa. Berarti cosinus 180 ditambah berapa ya supaya hasilnya 240? Ditambah 60 derajat, berarti cosinus 60. Letaknya di kuadran 3 berarti dia negatif. Ya enggak? Di kuadran 3 kan yang positif tangan. Berarti hasilnya adalah min 1/2 gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Semoga menjawab. Nanti setelah ini ada latihan soalnya. Silahkan kerjakan di buku latihannya masing-masing. Sekian dari ibu. Semoga bermanfaat. Silahkan bagikan jika bermanfaat. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.